Dari lo gimana, Bill? Jadi yang kalau dari Renjana itu kan yang paling penting itu adalah pertemuan pertama. Jadi first impression. Jadi kita itu selalu menekankan menekankan bahwa pertemuan pertama kalian teman-teman non disabilitas dengan teman-teman disabilitas itu paling penting kalau di Renjana. Oleh karena itu kita itu jadi kayak mak comblang lah ya, mak comblangnya teman-teman disabilitas dengan teman non disabilitas yang muda. Kita memang menyasarnya anak-anak di Surabaya karena memang kita merasa bahwa kita sedang dalam tanda kutip berinvestasi dalam masa depan. Setidaknya anak-anak muda sudah tahu dan sudah berkenalan dengan teman-teman disabilitas dengan cara seperti itu sih, dengan cara bertemu dengan langsung. Oleh karena itu kemarin kita sempat dapat pendanaan program dari dari satu international NGO juga gitu kan. Kita diberi waktu buat bikin satu program. Nah, kita tuh bikin programnya pengenalan buat anak-anak usia SD untuk belajar mengenai disabilitas langsung. Jadi nggak klasikal ngomong gitu sih Mas kalau kita. Jadi kayak misalkan bikin huruf braille. Jadi memang benar-benar anak-anak SD itu kita ajari ini ada ini gitu kan. Terus belajar bahasa isyarat. Terus gimana sih cara mendorong kursi roda kayak gitu-gitu. Jadi anak-anak SD itu kita ajari seperti itu. Jadi kita pinginnya adalah kita akhirnya melihat bahwa ada kebutuhan kebutuhan di usia dini gitu kan untuk mengenal lebih jauh mengenai disabilitas karena kalau runut dari pengalaman dulu bekerja itu kan ternyata memang salah satu akar problem mengenai isu inklusif disabilitas itu adalah berawal dari keluarga gitu kan. Jadi kita inginnya bahwa tidak ada lagi dalam jangka panjang tidak ada lagi anak-anak SD atau tidak lagi anak-anak yang tinggal di komplek itu gitu kan tidak lagi menyapa teman sebayanya yang memang memiliki memiliki sikap yang berbeda atau memiliki bentuk fisik yang berbeda gitu sih. Jadi lebih tepatnya kayak gitu pendekatannya. Kalau menurut lo kenapa tuh Bill anak-anak itu bisa sampai aneh ngelihat anak-anak dengan disabilitas yang lain ketika mereka bertemu di luar? Aku nggak paham ya Mas kenapa karena memang aku bukan lulusan psikologi tapi aku suka sekali memperhatikan manusia. Detail sekali. Aku suka sekali manusia. Jadi kalau misalkan ada pameran seni yang dibuka di manapun gitu kan. Alih-alih lihat pameran seninya, aku tuh lebih suka lihat manusia lain memperlakukan karya seni itu gitu kan. Jadi kayak selfie, kayak ngobrol di depan karya seni dan sebagainya. Aku suka seperti itu. Dan paling banyak ketika pandangan itu aku bawa kepada kenapa kok ada anak-anak kecil di komplek misalkan, kenapa anak-anak kecil di sekolah melihat itu berbeda, karena ternyata orang dewasanya atau lingkungannya, faktornya itu selalu menyuruh mereka untuk memalingkan muka, membuang muka, tidak kemudian untuk menghadapi itu gitu, tidak menghadapi, oh ini ada temanmu gitu, sapa aja nggak masalah gitu kan. Terus tidak ada dorongan-dorongan itu yang ada di lingkungan gitu kan. Nah kita makanya kemarin bikin program itu tidak hanya ada anaknya, tapi ada guru dan ada orang tua juga di hari itu. Sehingga orang tua yang datang dan guru yang datang itu paham bahwa sebenarnya nggak ada sekat antara anak-anak ini gitu kan. Sebenarnya nggak ada apa. Terus apa itu? Itu semua asumsi. Makanya perlahan-lahan asumsi itu perlu dikikis, perlu diraut, perlu diapain kayak gitu sih. Nah itu kita rencana play-nya di situ sih untuk sekarang. Kak Berti, kalau di NTT gimana? Masih banyak nggak sih orang yang merasa aneh melihat orang dengan disabilitas berkeluaran di jalan? Ya. Aku pernah sekali ya, ya ini sebenarnya sangat lumrah terjadi ketika aku pergi kemana-mana pasti ada orang yang ngeliatin gitu ya. Tapi waktu aku makan di Kupang tuh pernah sekali waktu itu kita makan di restoran, kebetulan waktu itu sama Teh Cucu itu kan pengguna kursi roda ya. Terus saya nggak bisa ngelihat
ketika masuk di restoran itu pelayannya serentak semua diem mematung ngeliatin kita sampai kita duduk, sampai kita nggak ditawarin makanan, sampai kita sampai benar-benar mereka tuh yang artinya terlihat sekali bahwa mereka tidak terbiasa melihat orang dengan disabilitas berkeliaran gitu ya. Apakah itu masih terjadi di NTT? Itu masih terjadi sih Bang. Jadi kalau aku kemarin semasa masih sebelum berangkat sekolah itu sama teman-teman itu ya kayak kita jalan ke pantai. Pernah waktu kita ke pantai itu kan motor nggak bisa parkir, sedangkan Elmi kan amputi 2 kaki. Tapi dia pengen ke laut karena dia bilang sejak dari kecil sejak kecelakaan tidak pernah lihat laut. Jadi akhirnya sudah saya nekat gereng bawa motor naik di atas. Mungkin kalau Mbak Tela pergi nanti tuh ke Pantai Kolbano. Nah, Pantai Kolbano tuh pantainya batu-batu yang cantik-cantik itu. Jadi sudah pasang motor, turunkan Elmi, sudah El nanti saya balik ke situ. Nah, itu orang tuh yang langsung kerumunin. Dia tanya, "Ini kasihan, kenapa begini?" Jadi malah di interview, jadi dia juga saya mau menikmati alam. Dia di kenapa kalian menikmati saya? Iya, terus habis itu kita pergi juga ke mall. Jadi waktu itu mall baru buka di Kupang. Mall baru buka, pergi kita lihat itu apa jepit-jepit rambut gitu. Itu dibuntutin terus sama penjaga tokonya. Terus saya kesal, saya bilang, "Kami beli Kakak. Ini biarkan saya punya adik-adik lihat." Karena mereka kayak nyobain topi, nyobain kacamata, kayak gitu. Jadi mungkin lihat aneh karena kita kan berlima kalau pergi. Jadi teman difabel semua, aku sendiri yang non. Terus habis itu ke bioskop juga. Di bioskop mau lompat, Elmi mau coba untuk lompat ke eskalator, itu dalam waktu detik penuh orang kumpul. "Ibu, anaknya jangan dibiarin lompat di situ, pakai lift." Terus Elmi, kayak gitu. Terus akhirnya saya bawa ke karaoke juga. Semua bilang, "Kak Berti, kita pengen lihat karaoke itu apa." Terus mari sudah kita pergi. Jadi pergi itu diliatin dari depan, itu atas bawah semua. Jadi mereka kayak merasa aneh kita ada di situ. Nah, yang repotnya kalau ke kamar mandi. Karena kan nggak akses. Mau kamar mandi di pantai juga itu bawa gendong Elmi juga jauh. Terus mau ke kamar mandi yang di bioskop juga pintunya sempit. Jadi mau masuk kursi roda agak susah. Jadi harus pakai gendong-gendong juga kita. Di situ terus awal tahun ini yang aku buat itu duduk nongkrong di jagung bakar di tepi laut di Kupang situ. Saya dan teman-teman intelektual disabilitas juga beberapa di situ. Kita nongkrong di situ, pesan jagung bakar, semua orang liatin. Terus kebetulan ada teman baru pulang sekolah, akhirnya ngobrol. Jadi diskusi tentang diskusi tentang kesehariannya mereka ngapain. Gara-gara itu ketemu sama teman yang guru SLB. Karena kita ngobrol, "Boleh saya gabung kah?" Terus kita tidak dengar. Karena kan dia lagi ngobrol dengan grupnya dia. "Boleh saya gabung?" Dia teriak kuat-kuat. Terus kita bilang, "Oh ya boleh, silakan." Ini terbuka untuk umum. Jadi akhirnya berteman dan sampai sekarang jadi teman baik yang masuk dalam grup yang sama. Jadi kayak pakai cara-cara yang lebih santai dengan nongkrong. Dan saya bilang harus terbiasa muncul di tempat umum. Karena kan kalau di rumah di antara kebanyakan kalian dilarang. pernah ada nggak sih yang malah justru dimarahin, bahkan mungkin didatengin sama keluarganya, "Ngapain lu bawa anak gua jalan-jalan, bikin gua malu," dan lain sebagainya. Pernah nggak sih ada yang ngalamin kayak gitu? Enggak sih, kalau aku enggak pernah ngalamin gitu. Cuman mungkin kalau aku pribadi sih, aku nggak tahu kenapa daya tarikku terhadap anak-anak Down syndrome. Maksudnya daya tarik seorang Martella bagi anak Down syndrome tuh kuat banget. Jadi setiap kali aku misalnya ketemu nih sama anak-anak Down syndrome gitu ya, itu langsung kayak benar-benar dipeluk, nggak mau dilepas, sampai ibunya, "Jangan, itu kakaknya nanti mau pergi," gitu. Jadi benar-benar seperti itu gitu. Dan memang aku ngerasain banget bahwa memang kan anak-anak Down syndrome itu kalau nunjukin kasih sayang tuh luar biasa banget gitu ya. Jadi memang aku pun sebenarnya tidak masalah sih dipeluk, dicium gitu, nggak masalah gitu. Tapi ibunya yang mungkin ngerasa nggak enak kayak jangan gitu, itu kakaknya mau pulang. Kalau udah mau pulang kadang ada yang nangis gitu. Nah kalau dimarahin sih sebenarnya nggak pernah gitu. Cuman mungkin ibunya lebih nggak enak hati aja gitu. Kenapa sih seperti itu? Dan waktu itu acara di M-Block juga seperti itu. Kita undang anak-anak Down syndrome-nya sama ibunya. Dan banyak gitu yang kayak rubunin, terus kayak megang pipi gitu, terus kayak meluk. Nah, itu kan orang jadi ngelihat ya, maksudnya orang-orang pengunjung yang di M-Block itu
ini kenapa gitu, kok anak-anaknya mukanya mirip-mirip semua dan melukin si orang itu gitu ya. Dari situ sih sebenarnya mulai obrolan bahwa itu anak-anak apa sih Mbak? Aku jelasin itu anak-anak Down syndrome gitu. Ya sesungguhnya justru apa ya, kalau mungkin berbeda dengan Kak Berti gitu ya. Aku pribadi sih nggak sesering itu buat jalan-jalan bareng teman-teman disabilitas gitu. But when I speak gitu about disability, aku ngerasanya kadang-kadang justru orang tidak percaya. Ini cewek kayak dari tampangnya kelihatan cewek gaul gitu ya. Terus kayak ya beberapa orang bilang cantik gitu. Kok ngomongin disabilitas, gue nggak yakin deh ini orang tahu soal disabilitas gitu. Tapi itu menariknya di saat orang tidak mempercayai dan kemudian terbangun sebuah obrolan casual dan akhirnya kayak oke, gitu lo aja yang kayak begini menjadi peduli ya sama isu disabilitas gitu, kayak kenapa gue baru tahu sekarang, terlambat banget gitu, dan akhirnya jadi terbentuklah kolaborasi yang awalnya nggak kepikiran gitu. Nah kalau di kalangan anak muda sendiri gimana antusiasme mereka untuk karena gue juga ngerasa ya beberapa tahun belakangan ini banyak sekali kayak misalnya mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak muda yang mungkin baru lulus dan mereka menghubungi gue nanya-nanya tentang disabilitas dan mereka bikin organisasi seperti atau komunitas yang seperti yang kalian bikin. Nah mungkin lo bisa share juga nggak sebenarnya kalau interest dari teman-teman angkatan muda atau mungkin bahkan kalau kalian tahu tentang milenial sekarang ini mereka melihat masalah disabilitas nih kayak gimana sih? Pernah ngobrol nggak? Nah, kalau anak-anak kampus, Bill, coba Bill. Yang masih ngampus. Masih di kampus. Iya benar. Jadi obrolan di kosan mungkin. Obrolan di kosan. Jadi kalau ini sih, kalau di jurusanku yang sekarang, kebetulan aku ambil administrasi bisnis kan, dan memang anak-anak di kelas itu ketika ada pelajaran ketika ada pelajaran manajemen sumber daya manusia, aku tanya ke dosennya mengenai, Pak ada nggak sih mekanisme perusahaan itu bisa menerima penyandang disabilitas buat jadi perusahaan jadi pekerjanya gitu kan? Dan kebanyakan di kelas itu pada bengong, nggak tahu konsepnya apa, even dosennya juga saya kira ada, saya rasa ada gitu. Gantiin Bill, dosennya Bill. Bapak duduk sekarang jadi mahasiswa, saya yang jadi dosen. Jadi apa namanya? Jadi itu kalau di kelas sih sebenarnya. Cuma akhirnya kemudian ada beberapa kali ada orang yang kemudian interview yang tanya-tanya lebih dalam gitu kan mengenai kenapa sih Mas Billy kok kesini, kenapa sih Billy kok kesini dan sebagainya gitu kan. Itu itu akhirnya banyak juga yang kemudian aku merasa bahwa mereka itu tertarik karena kasihan sih kebanyakan. Yang pertama mengenai kasihan. Jadi ada satu anak yang punya perilaku yang berbeda di kelasku ini ceritanya. Terus akhirnya semua anak itu kayak ngejauhin dia. Jadi hampir tidak ada orang yang tidak mau sekelompok sama dia karena ada perilaku yang berbeda gitu kan. Karena teman-temanku tahu kalau aku punya concern di isu disabilitas, akhirnya gini, Bill, lu teliti deh, Bill, lu concern ke sana deh gitu kan. Jadi oke teliti gitu kan. Dan syukurnya adalah di semester ini aku sekelompok sama dia. Akhirnya sedikit banyak aku punya exposure sama dia dan sebagainya gitu kan. Dan ternyata memang memang ada sedikit deviasi, ada beberapa hal yang memang itu sedikit yang membuat akhirnya banyak teman-teman itu ini mungkin yang tidak bisa diterima. Nah, akhirnya posisiku di kelas tuh jadi kayak advokasi. Jadi misalkan kamu memang susah untuk ngomong dia bagian A, ya kamu coba dengan bahasa yang lebih bagian B, bagian C, bagian D kayak gitu. Oh gitu ya Bill, iya gitu. Mereka lakukan dan sebagainya. Nah, itu merupakan pelan-pelanku sebagai anak muda di kelas yang memang aku berusaha untuk bikin seinklusif mungkin, untuk tidak ngomong dengan cepat, untuk tidak menampilkan exposure cahaya yang lebih ini, karena memang tiap orang punya, aku yakin tiap orang punya
sensitivitas akan hal lain gitu kan. Itu yang akhirnya aku coba gaungkan. Gitu sih. Kalau dari aku Mas, anak-anak muda sekarang itu kayak gitu. Makanya Mbak Tela, terus Mbak Berti itu lagi juga bergerak itu karena memang mungkin punya kegelisahan yang sama, kekhawatiran yang sama. Gitu sih. Berarti mulai dari rasa kasihan itu sebenarnya nggak salah-salah amat ya? Dari pengalaman sih kayaknya nggak salah-salah amat. Kalau dengan catatan kalau dia ketemu dengan orang yang bisa membelokkan rasa kasihan itu. Oke. Dengan catatan itu sih, dengan catatan itu. Tapi kalau misalkan dia belum ketemu sama orang yang bisa membelokkan itu, karena ada satu orang juga dulu, dia mahasiswa di Universitas Ciputra di Surabaya. Dia sebenarnya dia hanya ingin interview mengenai tugas dia aja gitu. Tapi karena dia ketemunya sama aku, ya nggak bisa kayak gitu. Mohon maaf nih, kita ngomongnya harus 2 jam, 3 jam nih ngomong masalah ini gitu kan. Jadi nggak bisa ngomong hanya 30 menit, 40 menit selesai tugas lu bagus nilainya, sementara isu disabilitas nggak akan jalan kemana, nggak akan jalan setelah aku ngomong, ya sama aja gitu kan. Akhirnya, tapi dari itu akhirnya dia punya exposure sih, dia punya pandangan, oh ternyata seperti ini. Dan ketika aku dapat kabar bahwa dia lebih speaking mengenai inklusivitas itu, aku senang banget sih Mas, aku senang banget dari situ. Akhirnya setidaknya aku menyalakan, bener, setidaknya aku menyalakan satu satu batang korek itu untuk lampunya dia, itu udah bagus banget sih kayak gitu. Oke. Kak Berti kayaknya tadi mau nambahin. Aku nambahin yang apa ya? Nggak, kayaknya tadi ada yang mau disampaikan atau Tela tadi? Ya, kalau aku sih sebenarnya ditanya apakah banyak perubahan dari millennials, ya memang target kita secara tidak langsung konekin itu kan targetnya adalah millennials gitu. Jadi kalau misalnya dalam Kongko Inklusif, kita itu selalu memastikan yang pertama ada keterwakilan dari penyandang disabilitas harus 4 ragam. Jadi kita nggak akan jalan acaranya kalau belum ada teman-teman disabilitas fisik, sensorik, mental, dan intelektual gitu. Jadi memang sebisa mungkin 4 ragam disabilitas, karena tujuan kita kan setiap acara itu memperkenalkan dan mempertemukan disabilitas dan non-disabilitas gitu. Nah, tapi kalau ditanya proporsinya memang lebih sering 60-40, jadi 60% non-disabilitas, 40% disabilitas gitu. Dan kalau kita melihat sendiri, jadi kami tuh sering kayak ngelihat trafficnya gitu ya, traffic di Instagram Konekin gitu. Ini yang komen banyak nggak sih, engagementnya gimana sih gitu. Nah, kita lihat di situ memang rata-rata usianya usia millennials gitu. Dari mulai yang komen, yang mulai nge-forward acara-acara Konekin ke temennya, nge-tag temennya, ini acara bagus nih daftar gitu-gitu. Nah, dan dalam webinar kita gitu, sampai kami sendiri agak-agak nggak yakin waktu ada 2 orang mahasiswa, 3 orang mahasiswa yang datengin Konekin bilang, kami mau jadiin Konekin sebagai ini dong, objek penelitian gitu. Sempet yang kayak, hah serius nih masih 1 tahun gitu, 1 tahun setengah lah gitu, masih 1 tahun setengah yakin lo gitu. Iya, soalnya ada 1 orang yang memang mantengin banget sosial medianya Konekin gitu. Jadi 1 tahun setengah, kita sekarang udah hampir 6.000 followersnya dan tidak beli. Itu organically gitu. Jadi kalau ngelihat beberapa teman-teman lain yang mungkin punya komunitas atau organisasi disabilitas gitu, ini tidak bermaksud membandingkan dan mana yang lebih bagus, cuman kami melihatnya adalah engagement yang dimiliki Konekin itu sangat-sangat baik dalam menjaring anak-anak muda, karena kami percayalah followersnya bisa segitu tuh kalau nggak gara-gara si A nge-forward ke si B nih, ini bagus nih follow nih gitu. Itu pasti nggak mungkin bisa 6.000 gitu. Bahkan foundernya aja 3.000 bang, followers gue udah bertahun-tahun gitu. Kesel nggak lo? Punya Instagram, foto bagus-bagus, ngajak angle udah sampai encok gitu, masang foto 3.000. Konekin baru 1,5 tahun. Konekin setahun doang, 1,5 tahun. Ya, gue inget banget dulu waktu gue diajak waktu diajak pertama kali jadi pembicara di Konekin, itu gue inget banget, gue browsing apaan sih Konekin gitu, terus ketemu IG-nya tuh masih 800 berapa gitu waktu itu. Tadi gue cek, anjir 6.000.
5.960-an lah ya, belum. Apa 5.900 udah hampir 6.000 gitu. Dan itu lagi 6.000 nah ini ya. Tapi kalau bicara komen, biasanya mereka apa sih yang dikomentarin sama anak-anak muda ini? Kalau topiknya lagi soal cita-citaan tuh paling rame deh. Kayak kemarin itu kita bahas soal interable love. Interable love itu jadi kayak non-disabilitas pacaran sama disabilitas gitu ya. Rame banget yang begitu-gitu mah. Terus waktu itu kita bahas juga soal CPNS disabilitas. Jadi kalau memang dikonekin sendiri dalam nge-share sesuatu itu kita punya timeline Bang. Jadi misalnya minggu ini kita bahasnya soal ini, minggu depan soal ini. Tapi tidak sekaku itu juga kalau misalnya ada isu yang lagi hangat di masyarakat, kita up nih gitu. Misalnya kayak kemarin COVID, ada masker tuli itu sampai ribuan itu likes-nya gitu. Oh ya? Jadi nah memang di Konekin sendiri kan ada konten spesialisnya ya. Nah, pesanku dari awal ke konten spesialisnya adalah selain punya timeline, kita juga harus bisa ngelihat sebenarnya trafficnya lagi seperti apa sih isunya gitu. Supaya sebenarnya yang tadi aku bilang bahwa Konekin itu nggak pernah membawa isu disabilitas ke publik, tapi isu publik kita kaitkan dengan disabilitas gitu. Karena ya sebenarnya selalu ada kaitannya gitu. Akhirnya ya itu mungkin yang membuat mereka pada tertarik gitu. Bahkan ada satu orang yang kita julukin kayak polisi KBBI gitu. Jadi ada misalnya harusnya di spasi gitu. Itu komen di situ. Jadi kayak nge-DM gitu. Mohon maaf Mbak Martella gitu. Saya tadi komen di Instagramnya Konekin. Soalnya saya tiap hari mantengin Konekin. Jadi kalau agak kurang penulisan captionnya kurang mematuhi kaidah KBBI, kayaknya supaya lebih bagus dan sempurna harus begini. Oke, nggak apa-apa gitu. Ada yang mantengin tiap hari ya gitu, ya udahlah. Oke. Terus kalau di NTT gimana Kak Berti? Anak-anak mudanya udah mulai tertarik belum sih dengan isu disabilitas? Kalau menurutku sih belum tahu banyak sih. Yang tahu sedikit ini dari teman-teman difabel, terus mereka cerita tentang teman-teman kuliahnya kayak gitu. Ya sudah mulai banyak yang mulai bantu. Tapi memang awalnya aku pernah punya pengalaman waktu aku nganterin adik angkat ini Elmi, terus temennya mainin kursi roda kayak gitu. Jadi itu juga karena dulu ya masih kayak aduh kenapa sih padahal ini kan kakinya adik kayak gitu. Jadi kesal juga pertama. Terus lama-lama juga iya mereka anak muda ya mungkin juga pakai main, tapi saya tetap kayak ingetin maksudnya bercanda boleh bercanda, tapi kayak kalau alat bantu yang dipakai mainan itu nggak bisa, itu nggak akan ditolerir kayak gitu loh, karena kan itu kan bagian dari anggota badan. Terus kalau untuk beasiswa sendiri, waktu kemarin 2 bulan lalu dipercayakan untuk ikut pameran beasiswa internasional, kebetulan kegiatannya di lantai 3. Jadi saya pengen untuk ajak teman-teman disabilitas juga, karena ini kan punya kesempatan hak yang sama. Jadi sudah berangkat pagi karena kan mewakili Flinders. Jadi akhirnya berangkat pagi nyiapin buku semua. Terus Elmi datang. Saya kaget juga karena di lantai 3 ini bagaimana? Ternyata dia digotong, dibantu diangkat sampai ke lantai 3. Beberapa jam kemudian teman yang pakai kruk 2 juga naik ke atas. Jadi datang tuh dia yang udah keringatan semua kayak gitu. Terus teman-teman yang lain itu yang kayak mereka gimana ya, tidak langsung dekat gitu loh Kak. Kayak masih mungkin mereka dekat juga takut salah atau kayak gimana. Terus juga saya bilang, semua dengan Kayani silahkan ke meja ini semuanya sama. Gali informasi sebanyak-banyaknya. Walaupun memang belum tahun ini berangkat, tapi paling tidak sudah mulai lihat. Akhirnya mereka lihat, nah pas di samping itu kan beasiswa LPDP. Nah di beasiswa LPDP itu si Elmi nanya, Kak kira-kira ada tidak beasiswa buat kami? Terus yang teman yang kebetulan waktu jaga itu dia langsung bilang, aduh Kak Berti, selama ini bukletnya LPDP itu tidak pernah berkurang yang soal disabilitas karena tidak ada pernah yang datang untuk tanya. Itu awal mulanya kita akhirnya buat webinar kemarin itu. Terus yang kedua lagi dia bilang, saya terima kasih banyak karena jujur saya tidak pernah baca yang buklet itu. Jadi saya sangat menghargai maksudnya kejujuran dari teman muda ini. Dia bilang saya tidak pernah pegang karena memang tidak ada difabel yang akses beasiswa ini. Terus panitianya juga, dari panitianya sendiri kita nggak marah-marah Bang Jack. Kita cuma bilang makasih ya kita sudah bisa menikmati ini pamerannya, sudah dapat brosur dan sebagainya. Mereka justru yang minta maaf. Aduh kami minta maaf kali ini tempatnya tidak akses kayak gini. Terus besoknya
datang lagi teman yang intelektual disabilitas ke meja LPDP lagi. Nah, di situ teman lagi yang lain, "Aduh Kak, kalau yang ini bagaimana?" Terus saya bilang, karena dia jelaskan cepat sekali. Nah, saya bilang, "Kak, boleh kasih pelan sedikit, ulang-ulang supaya teman bisa mengerti, karena kalau Kakak omong terlalu cepat dia tidak paham." Terus akhirnya saya jelaskan bahwa ini kayak gini. Jadi saya membiarkan teman-teman intelektual juga mau paham nggak paham, yang penting mereka berinteraksi dan bisa menikmati acara itu, Kak. Akhirnya saya melobi 4 tahap untuk bisa sampai ngundang LPDP. Jadi dari Oke. direktur ini ke ini dapat, dan akhirnya bersyukur bisa buat kegiatan kecil yang bermanfaat buat teman-teman disabilitas, dan yang ikut juga lumayan banyak, karena selama ini kan pikir cuman beberapa orang, tidak lebih dari 10, ternyata yang dari NTT ada sekitar 20-an yang daftar, yang difabel. Jadi aduh sangat senang sekali, Bang Jack. Oke. Tapi sekarang gini nih, teman-teman buat komunitas, buat satu pergerakan untuk orang-orang disabilitas. Sementara kalian sendiri bukan orang yang punya disabilitas. Pernah nggak sih ada yang mikir kalau, lo pasti nyari sesuatu nih, pasti nyari keuntungan, atau kalian mengeksploitasi biar dapat dana dari dunia, dari mana-mana, dapat emas batangan dan minyak mentah dan lain sebagainya. Gue rasa-rasanya sinyalnya udah agak jelek nih Bang, gue kabur duluan, gimana boleh? Kapela duluan deh. Ntar aku nyusul. Karena ini satu hal yang sering, gue jujur aja, gue sering sekali ya, karena gue juga udah lama juga di dunia disabilitas, sering sekali gue kesian sama teman-teman yang non disabilitas. Ada sih memang yang mereka juga ngaco gitu ya, ngaco dalam artian benar-benar mengumpulkan orang dengan disabilitas, mereka mengambil keuntungan dari itu gitu. Nah, tetapi di sisi lain banyak sebenarnya ya kayak lo gini yang sebenarnya tuh punya visi jelas, punya misi jelas gitu loh. Nah, tetapi dapat apa ya, tanggapan yang berbeda dari masyarakat atau dari orang-orang lain, terutama dari teman-teman disabilitas juga. Silakan, siapa yang mau sharing duluan? Berat sekali ya. Gue takut santet sih Bang. Kali-kali. Gini, banyak sekali orang di luar sana yang pengen kayak kalian. Gue yakin banget itu. Dia pengen tahu, gue pengen melakukan sesuatu nih. Mungkin bukan buat disability, mungkin buat kelompok yang lain. Intinya dia pengen kerja sosial, tapi apa yang dia harus lakukan. Nah, gue juga pengen mereka tahu hal-hal negatif apa yang kira-kira akan mereka temuin ketika mereka membangun kegiatan sosial seperti ini, gitu loh. Makanya jadi berbagilah. Ya, jadi kalau ditanya tanggapan, ya pastilah apa ya. Kalau aku memposisikan diri, analoginya gini, ada anak muda gitu ya, bocah baru tiba-tiba mendalami isu disabilitas gitu, dan lebih disorot gitu, lebih disorot ya. Gue juga nggak minta sih pas lahir, aduh Tuhan aku pengen mukanya putih, agak cantik dikit ya, mirip Dian Sastro dikit, enggak gitu. Tapi pada kenyataannya kalau memang begitu, dan akhirnya orang jadi lebih ngedenger isu disabilitas karena tertarik duluan sama martelanya, yang which kadang-kadang gue ngerasa, ini orang-orang sebenarnya mau ngeliatin gue apa mau tahu isu disabilitas ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya memang pintu masuk ke dalam sebuah isu disabilitas, obrolan tentang kesetaraan disabilitas tuh banyak banget. Kalau tadi Billy cerita soal awalnya kasihan gitu, kemudian dibelokkan ke rasa yang jadi akhirnya peduli dan mau berbuat gitu ya. Mungkin gue awalnya malah orang ngelihat tampilan secara fisik dulu gitu, siapa yang ngomong nih, oh ternyata bahasanya enak ya gitu, nggak terlalu menggurui, dan pada akhirnya orang jadi mendengarkan itu. Kan tujuan kita advokasi adalah bagaimana membuat persepsi orang dari mungkin yang dulunya charity based ke human right based gitu. Caranya bisa macam-macam ya gitu. Nah, waktu itu yang paling aku inget dan sampai sekarang bikin aku ketawa gitu. Saat aku pengen ikut program namanya Disability Equality Training di kampusnya ILO di Itali gitu. Ya, secara saya bukan anak sultan gitu ya. Ketika sudah mendapatkan sponsor untuk bisa bayarin tuition fee, tapi ternyata sponsornya ini tidak mensponsori yang namanya tiket keberangkatan gitu. Ya masa gue jalan kaki ke sana gitu kan. Ya kan ada lautnya ya itu ya. Ada airnya ya. Betul.
Dan ya kalau duluan kenal sama Aladin di dunia nyata mungkin bisa nebeng karpet terbang ya, tapi kan nggak bisa. Gitu. Jadi akhirnya ya udah deh gitu, cari cara nih gitu. Terus mau minta ke orang tua, nggak mungkin lah masa membebani orang tua. Dan tiket PP ke Italia itu mahal loh, ini bukan ke Surabaya, bukan ke Medan gitu ya, ini ke Italia. Bentuknya aja beda gitu. Akhirnya mikir apa ya gitu, kalau minjem duit kayaknya enggak deh gitu. Akhirnya temanku menyarankan, lu udah tahu satu platform crowdfunding yang bisa bisa mengumpulkan uang nggak sih buat tiket keberangkatan? Apalagi sebenarnya isunya bagus tentang pelatihan kesetaraan disabilitas. Nah, nanti ketika pulang lo punya ilmunya untuk komunitas atau untuk siapapun instansi pemerintahan yang butuh kan lo bisa ngasih gitu. Oh ya udah deh, boleh deh gitu. Sederhana itu awalnya gitu. Weh, tiba-tiba dijapri lah kan sama salah seorang aktivis disabilitas senior gitu. Jadi doi ngomongnya langsung gini nih. Ingat banget nih sampai sekarang. Kayak saya lebih dari 20 tahun menjadi seorang aktivis disabilitas, saya tidak pernah meminta uang ke masyarakat. Wow. Terus langsung salah gimana gitu ya. Terus akhirnya aku tanya baik-baik, Pak, tapi ini kan sebenarnya adalah cara yang sudah lumrah, bahkan di platform crowdfunding ini gitu, itu sudah ada kanal khusus difabelnya gitu, karena memang banyak orang yang crowdfunding untuk isu itu gitu, baik itu disabilitasnya sendiri maupun orang-orang yang non disabilitas gitu. Udah akhirnya usut punya usut, ternyata doi maunya adalah harusnya teman disabilitas yang berangkat, kamu yang kumpulkan duit. Ya ampun. Bingung kan jadinya kayak oke, ini ceritanya aku harusnya cuma di belakang layar doang, nggak boleh aku yang ikut gitu. Dan terus kemudian yang kedua, setelah itu di grup yang isinya aktivis disabilitas, yang pada akhirnya aku jadi live group, mohon maaf kalau ada yang nonton. Di situ dibilang bahwa iya sekarang itu banyak sekali orang-orang yang berbicara soal isu disabilitas. Mudah-mudahan sih bukan cuma sekedar cari sensasi atau misalnya memang untuk sorry to say ya, cari panggung gitu. Terus pada saat baca itu di grup kayak ini roman-romannya ke saya nih gitu kan. Tapi waktu itu masih ya udahlah jangan seuzon gitu. Tapi setelah perbincangan yang lumayan panjang di grup, iya benar menujunya ke aku gitu, karena pada saat itu PP-ku itu di-endorse oleh banyak artis. Jadi mulai dari traveler kayak si Alexander Tian, kemudian di-endorse sama Chico, Acha Sinaga, Andin, Ayla Dimitri, fashion blogger gitu ya. Jadi karena itu dari post jadi banyak banget dan belum sampai waktunya udah terkumpul dananya untuk tiket PP gitu. Jadi mungkin merasanya ini orang jangan-jangan manfaatin isu disabilitas cuma buat kepentingan dia pribadi nih gitu. Nah terus ya udah pada akhirnya aku keluar dari grup dengan bilang bahwa sebenarnya kalau untuk harus mencari panggung atau misalnya menyalahgunakan isu disabilitas, saya bisa pilih isu yang lain gitu. Isu tentang gender lagi seru juga gitu, isu tentang yang lain lah gitu. Dan maaf kata nih ya, kayak kadang-kadang aku kalau inget lagi kejadian itu aku cuma pengen bilang kayak gue kalau misalnya mau cari tenar gitu ya, daftar diri ke PH ikut casting iklan mungkin masih laku kali ya. Ngapain harus disabilitas susah-susah gitu. Gitu sih. Jadi memang banyak banget sih Bang tantangannya karena memang kita non disabilitas, jadi sering dikira bahwa kita mendalami isu ini untuk mencari keuntungan. Tapi time will tell, waktu akan berbicara kok gitu. Hingga detik ini pun sudah seperti apapun mungkin sindirannya kepada aku gitu. Pada akhirnya yang nyindir-nyindir juga mendekati kembali, oh ya udah bisa kolaborasi ini enggak. Bahkan ada satu orang yang saya bisa diundang jadi pembicaranya Connecting. Akhirnya adalah prestasi lo yang dilihat juga gitu. Setelah lo menimba ilmu apapun yang lo lakukan, setelah itu apa yang lo berikan buat teman-teman disabilitas itu yang akhirnya terlihat sekarang kan. Betul, dan maksudnya ini bukan self claiming ya, bukan aku yang sendiri mengklaim, tapi banyak teman-teman disabilitas yang lewat DM atau bahkan berbicara ke teman-teman yang lain bahwa apa yang aku bicarakan itu sebenarnya adalah suara yang tidak tersampaikan di organisasi disabilitas yang besar gitu. Jadi misalnya ketika ketua organisasinya sudah ngomong A, itu udah kayak titah gitu kan, sehingga teman-teman anggotanya itu takut buat ngomong. Nah si Martella yang memang nggak ada remnya buat ngomong ini gitu, tiba-tiba saya kurang setuju bla 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 bla, tiba-tiba ada aja yang ngejapri,
Mbak saya sepemikiran banget tapi saya takut bilangnya karena itu kan ketua kami sudah ngomongnya A gitu ya. Ya kenapa takut Bu? Anggota juga punya hak buat ngomong gitu. Ya kadang-kadang aku jokes gitu ya, giliran kayak gini-gini aja yang ribut-ribut gua ditumbalin gitu. Tapi ya udahlah kita suarakan bareng-bareng lah gitu. Iya. Kak Berti gimana Kak? Punya pengalaman yang sama nggak? Ya punya pengalaman yang sama. Tapi mau cerita sedikit Bang Jack bagaimana akhirnya aku mulai berpikir dulu yang merasa charity berat, terlalu kasihan dengan teman difabel, maunya bantu terus. Itu saya mulai berubah ketika saya pergi ke temu inklusi waktu itu tahun 2013 kalau tidak 2013 atau 14 di situ. Nah di situ tuh baru tuh yang di Kulon Progo. Kulon Progo. Ya, Sidoarjo. Nah di situ tuh itu baru mata saya terbuka. Aduh Tuhan, dunia luas. Selama ini kan pikirnya kan cuma nolongin teman difabel, terus maksudnya aku jadi kayak alat gitu loh, Bang. Maksudnya semua hal aku kayak gitu. Jadi dan aku tuh lemahnya nggak bisa nolak waktu itu. Terus akhirnya waktu saya memutuskan untuk volunteer, biayai diri sendiri untuk ikut acara temu inklusi, saya lihat bagaimana teman-teman sigap mengemas desa inklusi, semua orang bisa partisipasi, terus pembicaranya semua teman-teman difabel. Jadi saya bilang, wah ini yang saya mau, saya bilang gitu. Terus saya bilang, oh harusnya kayak gini memang, harus independen kayak gini, tidak boleh tergantung terus. Di situ mulai berubah Bang Jonas, saya lihat semua di situ dan kenal Pak Antoni Saputra. Nah di Pak Antoni ketemu, Pak Antoni saya cerita, Pak Antoni saya mau sekolah, tapi saya ini bahasa Inggris nilai parah, tidak bisa naik-naik. Pak Antoni belajar Berti, kamu pasti bisa. Terus saya bilang, iya Pak Antoni, aduh tapi saya pesimis ini Australia tidak bisa mungkin sekolah di Indonesia. Terus Pak Antoni bilang, Berti kalau Australia Award tolak kamu lewat LPDP aja. Pasti nanti kita cari jalan keluar. Jadi sudah. Habis itu putuskan untuk berangkat sekolah, ikut ELTA dulu. Ikut ELTA, kemudian habis itu lamar. Nah, waktu sampai di Australia, itu konsep berpikirku juga akhirnya, oh ternyata di kampusku, di Flinders, itu saya senang sekali karena ada grup Flinders University Student with Disability Association. Nah, itu grupnya yang awalnya teman jalan-jalan kayak gitu, tapi pada saat aku masuk, aku dikenalin sama temanku Kak Fandi. Kak Fandi bilang, Berti gabung sini. Terus saya bilang, Kak Fandi, apakah kalau saya lain nanti tidak apa-apa? Terus Kak Fandi bilang, kalau mereka usir kamu, sama dengan usir saya. Jadi kita berdua pergi. Akhirnya pergi, ternyata ketuanya tuh Tien tuh yang baik sekali. Terus Win juga waktu itu masih di Myanmar. Terus habis ketemuan, seminggu kemudian, mereka follow up telepon, mau bentuk klub kampus. Karena kan selama ini cuma jalan bareng, tapi ini mau diseriusin, mau buat klub kampus. Akhirnya di situ, Tien dan Win, mereka difabel, tapi mereka mau saya untuk ikut. Dan saya bilang, Tien dan Win, mungkin saya nih yang difabel, karena saya nih sering tidak percaya diri, maksudnya gugupan, kayak gitu. Tapi mereka tuh selalu, ayo Berti, kamu bisa, ayo Berti. Jadinya termotivasi. Terus di kelas juga, saya tidak mengerti pelajaran, mereka bilang, tenang Berti, kamu pelan-pelan belajarnya. Jadi, walaupun cuma kasih tips-tips begitu dan menguatkan, itu sangat membantu untuk proses studi awal di sana. Dan mempunyai keluarga, dan saya merasa itu. Nah, tahun berikutnya ketika mereka berdua wisuda dan pulang, dan waktu itu pergantian pengurus, saya dipercaya lagi untuk masih jadi pengurus, itu yang saya betul-betul, depresi berat. Karena, di akhir-akhir itu kan ditanyain, ada salah satu senior yang memang umurnya juga lanjut dari negara lain. Dia tuh bilang, apa yang kamu cari di sini? Popularitas? Apa? Semua kamu sudah lengkap, tapi kok kenapa ikut gabung terus kayak gitu loh, Bang Jack? Terus saya bilang, saya nih kan tidak punya keluarga, saya mau di sini. Jadi saya merasa kenapa akhirnya yang awalnya saya berpikir negatif, terakhir saya berpikir, ini loh rasanya di diskriminasi di masyarakat nih kayak gini ketika kita berbeda, terus kita nggak dikasih kesempatan untuk ngomong, kita semua di close, maksudnya kayak contoh kecil kayak membalas email juga tidak boleh dengan alasan bahasa Inggris saya mungkin belum jelas. Saya bilang, 1 tahun saya bekerja dengan senang, dengan sukacita, bahkan kok sampai segitunya mereka ini ya menolaknya. Iya, bukan mereka, hanya oknum satu Bang. Yang lain tuh baik, satu aja. Jadi dia tuh yang agak aneh karena yang lain tuh semua sangat support, karena kan
saya jadi pengurus yang sekretaris tuh setahun dampingi. Terus yang berikutnya masuk lagi. Jadi kayak orang kampus tuh curiga kok anak ini nggak pernah balas email. Terus dipanggil, berarti gimana klub? Saya bilang, oh bagus. Kenapa jarang balas email? Oh saya sibuk kuliah. Kayak tutupin gitu Kak. Terus lama-lama juga, ya akhirnya pelan-pelan mereka ajak, ayo berarti kamu mau ikut project tidak? Karena saya berusaha untuk mundur kan Bang. Daripada aku di klub itu jadi batu sandungan, mendingan aku narik diri, ya cari teman lain, kayak gitu. Saya merasa tidak nyaman, kayak gitu. Karena kan yang disorotin langsung mental gitu loh Bang, kan sakit juga kan. Karena dalam keadaan aku kehilangan nenekku, terus sahabat yang Kanada itu meninggal juga di beda 2 minggu. Jadi aku pas grievingnya berat. Terus mereka bilang, ada nih di sini. Sudah di keramaian kok masih merasa sedih, itu berarti mentalnya yang terganggu. Aduh Bang, saya langsung, itu pertama kali rapat, langsung balik. Saya bilang, tidak lagi sudah. Tapi justru di kampus dikasih kepercayaan, berarti mau tidak ini running program, kamu masuk jadi salah satu mahasiswa internasional mewakili teman-teman internasional. Nah, project ini ke depan inclusion. Saya semangat kembali, percaya diri kembali, rajin meeting, pokoknya buat eventnya berhasil. Dari situ saya berpikir, oh terima kasih buat orang-orang yang membenci saya tanpa alasan, yang berpikir bahwa saya ini mau cari apa di grup ini. Akhirnya malu sendiri kan Bang, karena aku nggak pernah membenci pribadi orang itu, tapi membenci kelakuannya yang mengeksplodit kita yang teman-teman non-disabilitas. Sebenarnya kita kan juga pengen belajar, dan mimpi kita semakin banyak teman non-disabilitas, semakin cepat orang mengenal isu disabilitas dan berjuang bersama-sama. Kayak contoh kita pakai media PPIA, Perhimpunan Pelajar Indonesia, di situ sama presidennya saya bilang, Bang, bisa tidak nih kali ini fashion show-nya teman-teman disabilitas. Padahal aku belum ngomong ke mereka, mau tidak. Pas telepon, oke berarti kalau Indonesia dan ada kamu, kami mau. Jadi maksudnya cara promotingnya lewat media seni itu, lewat nyanyi, lewat ini apa di kampus. Jadi orang-orang kenal, oh berarti itu urusin disabilitas, oh berarti itu. Jadi lebih senang, dan ya memang harus ada tantangan juga buat kita tetap buat menguji iman, menguji iman di dunia disabilitas. Ya, dan biasanya memang karena ini ya, karakteristik, balik lagi, orang-orang dengan disabilitas punya karakteristiknya masing-masing gitu, dan bagaimana mereka dibesarkan, bagaimana lingkungan mereka mempengaruhi, itu juga akhirnya kan juga membentuk karakteristik mereka gitu ya. Bukan karena disabilitas, tapi jadi intinya adalah itu memang sudah menjadi karakteristik mereka untuk menjadi orang yang keras, yang vokal, sehingga kadang-kadang ketika ada orang lain yang muncul, dia cenderung merasa, wah ini ada yang mencoba untuk mendominasi saya lagi nih, sehingga akhirnya orang-orang yang seperti ini dan kalian ketulah juga untuk akhirnya didorong dalam tanda kutip oleh mereka untuk minggir, nih panggungnya gue nih gitu. Kalau Billy, ada nggak pengalaman kayak gitu, Bill? Ada Mas, ada pengalaman kayak gitu, ada. Jadi kebetulan gimana ya? Sebenarnya pertanyaannya Mas Jaka mengenai kenapa sih isu disabilitas, terus ada nggak orang lain yang kemudian kayak nuding kita gitu kan, nuding kita bahwa kita mendompleng nama disabilitas dan sebagainya. Itu sebenarnya pertanyaan yang hari ini tuh kemudian jadi jadi perenungan bahwa oke, itu jadi kayak pengingat. Jadi kita nggak jadi kita harus memang berjalan di jalan yang benar, maksudnya gitu kan. Tapi kemudian inget banget itu ketika aku coba satu apply beasiswa gitu kan untuk S2 ini, itu sejak tahun 2017, dan in total 4 kali coba beasiswa itu, dan beasiswa itu tembus yang keempat gitu kan. Baru tembus yang keempat dan akhirnya sekolah ini gitu kan. Dan di beasiswa itu inget banget sih ketika itu sakit banget sih Mas, menurutku sih ya. Itu sakit banget ketika ada orang yang bilang bahwa kenapa sih kok isu disabilitas, terus jelasin kayak gini. Wah, Anda ini a priori ya. Anda ini tidak ini ya kan, masih kenapa nggak ikut di jurusan Anda aja gitu. Maksudnya fokus di jurusan S1 Anda aja, nggak usah fokus kemana-mana. Wah, saya jelasin gini nggak bisa gitu kan. Akhirnya
itu akhirnya jadi ini sih, jadi kayak pengingat, oh ya Bill kamu nggak boleh congkak, oh ya Bill kamu nggak boleh gini, dan memang kamu harus benar lurus gitu kan kalau misalnya memang seperti ini. Dan setuju banget sama yang tadi Mbak Tela bilang bahwa mungkin kalau aku kerja di lebih apa ya, nggak concern di sini gitu kan, kerja ngurusin banking atau kerja jadi sales asuransi, mungkin di umur ini aku bisa beli motor atau beli mobil cicilan gitu kan, atau sudah jadi diamond, bisa nyicil mobil gitu kan, bisa beli Oreo Supreme. Oreo Supreme, iya betul bener banget. Beli Oreo Supreme terus dibagi-bagiin gitu kan, maksudnya itu bisa banget gitu kan. Tapi kemudian di hari ini kenapa kok akhirnya di usia yang semuda ini, di mana banyak teman-teman di angkatanku yang udah ini gitu kan, kenapa kok stuck di sini dan sebagainya. Oh ternyata memang kembali bahwa memang Bill kamu dulu gimana janjinya, kamu dulu gimana mau kemana nih setelah ini gitu kan. Dan memang itu yang akhirnya jadi ini sih, jadi itu aku ingat banget Mas di tahun 2017 tuh, ketika itu itu semua orang yang ketika aku dihardik habis-habisan sama si interviewer beasiswa itu ya, dihardik habis-habisan itu sepulang dari, kalau misalkan aku nggak membawa nama universitasku yang S1 gitu, aku udah gini, Pak mohon maaf saya berhenti dari interview ini di tengah-tengah itu ya Mas ya, berhenti dari interview ini, saya nggak usah diterima, nggak apa-apa, saya keluar dari ruangan ini. Tapi konsekuensinya sangat berat kalau misalkan aku akhirnya seperti itu gitu kan. Tapi akhirnya keluar ruangan itu, semua orang itu akhirnya aku hadapin dengan emosi banget gitu kan. Kenapa gitu kan. Tapi akhirnya dari situ akhirnya belajar bahwa oh iya ya memang tidak boleh seperti itu, memang konsekuensi bahwa sebagai non disabilitas berbicara mengenai disabilitas dan sebagainya gitu kan. Itu akhirnya jadi ini sih, jadi pelajaran berharga banget sampai sekarang juga seperti itu sih, maksudnya sampai di kelas juga seperti itu, ngomong sama orang lain juga seperti itu. Jadi kayaknya misalkan memang aku tidak bisa ngomong lebih apa sih Bill Down syndrome itu gitu kan, ketika aku nggak bisa jelasin mengenai apa itu Down syndrome, aku lebih reverse ke coba deh kamu kepoin Instagramnya Konekin misalkan kayak gitu kan, coba deh kamu ke Instagramnya siapa gitu. Mohon maaf jadi belum bisa beli Oreo. Oreo biasa bisa sih. Mohon maaf juga, saya sudah tidak makan Oreo gitu. Karena kadar gula yang tinggi gitu kan. Jadi banyak banget akhirnya reverse gitu. Dan bersyukurnya bahwa yang ngomong mengenai isu ini tuh nggak hanya Renjana, nggak hanya organisasi A, B, C, D, E dan sebagainya. Tapi banyak hal yang ngomong masalah ini. Jadi kita bisa reverse ke banyak orang gitu kan, untuk lebih ini. Itu sih Mas kalau dari aku. Ya. Memang kalau dalam dunia disabilitas itu ada slogan yang paling kita junjung tinggi, itu adalah don't talk about us without us gitu. Jadi jangan bicara tentang kami tanpa kami gitu. Nah, jadi intinya dari slogan ini adalah tadi Kak Berti udah sempat ngomong di awal bahwa pengalaman kita sebagai orang dengan disabilitas, jalan hidup kita sebagai orang dengan disabilitas, masalah kita sebagai orang dengan disabilitas itu yang paling tahu adalah ya kita sendiri gitu. Karena kita yang ngalamin, kita yang jalanin, kita yang ngerasain. Tetapi kalau menurut aku pribadi sebagai orang yang punya disabilitas juga, ketika ini kita sudah tularkan ke orang lain yang ada di sekitar kita, ini harus menjadi orang di sekitar kita itu juga harus bisa ikut menyuarakan suara kita. Dan tetap apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman adalah teman-teman berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan panggung pada teman-teman disabilitas. Kalian berada di belakang layar, tetapi ada waktu-waktu tertentu di mana kalian juga harus ngupgrade kemampuannya, ya kan? Harus update juga dong dengan isu yang terbaru itu seperti apa, penanganannya seperti apa, pendekatannya seperti apa. Jadi nggak ada salahnya ketika teman-teman berusaha untuk nge-upgrade di dunia disabilitas, tapi balik lagi apa yang menjadi apa yang sudah didapatkan oleh teman-teman, nah ini yang harus dibagi ke semuanya. Karena waktu sudah larut juga dan di NTT sudah mendekati midnight, sebentar lagi midnight sale di NTT, mungkin Kak Berti mau ke mall untuk ngobrol.
Jadi terima kasih teman-teman udah datang di acara gue, udah ngeramein. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan bisa terus berjalan, manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang. Dan gue mau ngutip sedikit apa yang dikatakan oleh Tela tadi, sebenarnya bukan masalah kecil atau besarnya, tetapi seberapa konstan hal yang kita lakukan bisa membuat perubahan untuk orang-orang di sekitar kita. Oke? Jangan lupa like, subscribe, pokoknya tombol-tombol di bawah itu lakukan sesuatu dengan mereka, dan terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye. Bye. Terima kasih semuanya.